Madrasati Ibtidaiyah Iqra Bengkulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atifatu Zahira. Saya bersekolah di SDIT Iqra 2, Kota Bengkulu. Honorable of the juries, honorable of the teachers, honorable all of audience, and all of my friends who always be guided by Allah. Dewan juri yang saya hormati, dewan guru yang saya hormati, para penonton yang saya hormati, dan teman-teman yang saya sayangi, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah awalnya kata, alhamdulillah penutup bicara. Wahai kawan, jawablah salam dari saya agar dapat menjadi ibadah. Uhaikum tahiyatan wassalaman min indi rabbil izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rafi'u darajati ulul ilmi rif'atan aliyah musyahidi tulabal ilmi ila ridahu wal jannah wa ba'ithil malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalam ala sayyidil bashar an-nabiyul mukhtarul mursal ila jami' diyaril alam basyirun wa nazirun. Amma ba'du. All praises to Allah, the Lord of the world, the Master and the Creator, who has given us guidance and mercy. May peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, from the bad moral to the good moral. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita banyak kenikmatan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya terang benderang, dan dari zaman jahiliyah menuju zaman berakhlak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah dengan judul Fadilatu Qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran bagi umat Islam merupakan pedoman hidup dan obat hati manusia. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hati itu bisa korosi sebagaimana besi ketika bertemu dengan air. Lalu ada yang bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, lalu apa yang dapat menghilangkan korosi tersebut?" Rasul menjawab, "Banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran." Di saat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada banyak sekali
keutamaan membaca Al-Quran yang dapat diperoleh oleh umat muslim. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pahala yang berlipat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kedua, obat penyakit hati dan fisik. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang beriman. Yang ketiga, rumah menjadi bercahaya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan bahwa sesungguhnya syaitan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah, karena ketika rumah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, para malaikat pembawa rahmat akan datang. Yang keempat, membaca Al-Quran untuk kebaikan. Kandungan Al-Quran berisi tentang kebaikan karena kalam dari Tuhan. Bagi kaum muslimin yang belajar dan membaca Al-Quran dengan lancar maupun kurang lancar atau terbata-bata, maka untuknya mendapatkan 2 kebaikan berupa 2 pahala, yakni pahala karena membaca dan pahala karena susah payahnya yang ia lawan demi membaca Al-Quran. Yang kelima, mendapat penghormatan dari Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan bacalah. Sesungguhnya perumpamaan mempelajari Al-Quran dan membacanya adalah seperti bekal perjalanan yang berisi minyak misik yang wanginya menyebar kemana-mana. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah teman-teman, sekian dulu ya ceramah dari Atifah kali ini. Sebelum Atifah tutup, Atifah ingin pantun dulu. Jangan suka menebar isu. Isu disebar di dunia maya. Marilah kita bersolawat selalu agar kita mendapat hidayah. Nah teman-teman, kita bersolawat dulu yuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salata tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Sekali lagi ya teman-teman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salata tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talaba
irama dari Atifah kali ini. Akhirul kalami bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam